Selain bahan yang mudah didapat, ini cukup bagus juga untuk pertumbuhan anggrek karena bahannya mengandung unsur hara yang cukup kompleks dan komplit dan penting untuk pertumbuhan anggrek kita. Untuk semua jenis anggrek ini masih terbilang aman dan bisa kita aplikasikan. Dermatophyllum, mau Dendrobium, Phalaenopsis, bisa pakai pupuk ini dan terbilang aman karena ini bahannya organik. Itu juga bagus banget untuk pertumbuhan perakaran, pertumbuhan batang dan juga pembungaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi cara bagaimana membuat pupuk organik cair. Ini bahannya mudah didapat dan sangat bagus untuk pertumbuhan anggrek. Selain bahan yang mudah didapat, ini cukup bagus juga untuk pertumbuhan anggrek karena bahannya mengandung unsur hara yang cukup kompleks dan komplit dan penting untuk pertumbuhan anggrek kita. Bahannya saya membuat dari tanaman eceng gondok dan juga ini daun lamtoro. Ini mengandung banyak unsur hara yang bagus untuk tanaman kita. Untuk daun lamtoro dia mengandung banyak nitrogen dalam daunnya ya, karena dia mempunyai bintil akar pada akarnya dan itu hidup bakteri Rhizombium. Di dalam bintil akar itu hidup bakteri Rhizombium atau bakteri penambat nitrogen. Jadi secara tidak langsung di daunnya sudah terkumpul banyak sekali nitrogen. Dan juga satu lagi ini tanaman eceng gondok ini mudah didapat di mana-mana, hampir ada ini. Bahkan sudah di gulma ya, karena pertumbuhannya sangat cepat. Di perairan ini sangat cepat sekali pertumbuhannya karena dia mempunyai dia memproduksi hormon gibberellin. Hormon gibberellin dia itu fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan sel atau mempercepat pembelahan sel sehingga pertumbuhan lebih cepat dan lebih besar, juga menghindari kekerdilan. Makanya tanaman ini cepat banget banyaknya sehingga menjadi gulma di perairan. Juga kalau yang ini lamtoro karena dia mempunyai bakteri Rhizombium di dalam akarnya, makanya dia hidup subur banget, tumbuh subur walaupun di lahan yang kritis ini tetap tumbuh subur. Di sela-sela tembok, di sela-sela jalan ini masih bisa tumbuh, dan di mana-mana khususnya di Indonesia ini banyak terdapat tanaman seperti ini. Dan daunnya sudah pasti mengandung banyak unsur hara, terutama nitrogen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anggrek. Cara membuatnya mudah dan aplikasinya juga mudah, tinggal disiramkan aja atau disemprotkan aja. Nah, ini udah jadi. Untuk cara membuatnya, proses pembuatannya seperti ini. Langkah pertama, kita siapkan dulu bahannya. Saya pakai daun lamtoro dan eceng gondok. Daun lamtoronya kita potong-potong atau kita ambil daunnya aja. Kalau sama tangkainya juga seperti ini tidak apa-apa, tidak masalah. Siapkan ini juga, ini 1:1. Yang saya pakai batangnya aja dan pangkal akar. Nah, yang ini aja daunnya tidak dipakai, kita potong-potong juga seperti ini. Kalau ada blender bisa di blender lebih bagus. Kalau tidak ada, dipotong-potong seperti ini aja cukup. Dan juga yang ini nih penting, yang banyak mengandung hormon biasanya di titik-titik meristem. Makanya ya, pas ininya nih bagian bonggolnya yang titik meristemnya jangan lewat, yang ketinggalan di sininya. Biasanya titik-titik meristem tuh di sini, titik-titik pertumbuhan di sini banyak terkandung hormon alami seperti itu. Perbandingannya 1:1. Ini satu bagian dan ini satu bagian, 1:1. Untuk pembuatannya boleh berapa aja terserah, tapi perbandingannya 1:1. Agar maksimal diperlukan fermentasi dan juga penambahan bakteri pertumbuhan agar unsur hara yang ada di sini itu terserap maksimal. Makanya sebagian besar yang memakai pupuk organik itu kurang begitu bagus ke tanamannya karena tidak difermentasi. Ini unsur haranya sedikit, maksudnya jumlahnya sedikit. Kalau pakai ini bakteri fermentasi bisa terserap sempurna sehingga bisa mengimbangi pupuk kimia seperti itu. Kalau tanpa fermentasi tentu saja jauh lebih banyak ini, masih kalah dengan pupuk kimia. Cara fermentasinya mudah. Selain itu, kalau ini kan bakteri dekomposer, bakteri untuk memfermentasi ya. Selain memperbagus, juga menambah kandungan bakteri baik nantinya di dalam media tanam. Ada penambat nitrogen, penambat fosfat, kalium, dan juga yang lain-lain, sehingga unsur hara bisa terserap dengan mudah oleh tanaman kita.
molekul-molekul yang masih cukup besar, senyawa kimia atau senyawa pupuk yang masih besar dalam pupuk organik itu bisa dipecah dengan adanya ini penambahan bakteri dekomposer sehingga langsung diserap oleh tanaman. Cara membuatnya mudah, kita tinggal siapkan yang seperti tadi bahannya dan sudah dipotong-potong, kita tinggal fermentasi. Nah, yang ini sudah jadi, sudah difermentasi. Caranya seperti tadi, kita siapkan eceng gondok dan itu daun lam toro 1:1, kemudian kita isi air sampai dia terendam, Ini galon, pakai galon ya, pakai wadahnya. Pakai yang lain tidak apa-apa, mau pakai ember atau toples atau apa aja tidak masalah. Lalu kita tambahkan bakteri fermentasi, boleh dari merek apa aja, tidak terpatok ya, yang penting bakteri fermentasi untuk pertumbuhan, untuk tanaman. Ini tambahkan 100 ml untuk 1 galon seperti ini, 100 ml, dan juga molase atau tetes tebu seperti ini. Tambahkan 50 cc aja tidak apa-apa, setengahnya dari ini 50 cc, ini 50 cc, ini 100 ml, atau mau 1:1 juga tidak masalah, 100 cc 100 cc tidak masalah ya. Ini kenapa harus ditambah ini, karena ini kan bakteri dekomposer tuh makhluk hidup, cuman pada fase dorman atau pada fase istirahat. Untuk mengaktifkannya diperlukan energi dari ini, dari molase atau tetes tebu. Jika tidak ada ini, bisa pakai gula merah ataupun gula putih, tidak apa-apa, tidak masalah. Lalu kita tambahkan ke sini, masukkan dan difermentasi minimalnya 1 minggu. Kita harus tutup rapat dan setiap hari anginnya dibuang, karena dalam proses fermentasi mengeluarkan gas, jadi harus kita buang kelebihan gasnya. Jika tidak mau membuang kelebihan gas, kurang bagus hasilnya, dan jika terbuka seperti ini kurang bagus juga fermentasinya, karena yang bekerja di fermentasi ini adalah bakteri anaerob atau dia tidak membutuhkan udara. Alternatif lainnya, jika tidak ingin membuka tutup ini botol atau tidak ingin membuang, kita bisa mengakalinya pakai selang. Nah, seperti ini tutupnya, kita modif lagi, kita beri lubang dan kita pasang selang seperti ini untuk membuang kelebihan gas. Kita lem di sini jangan sampai ada udara. Lalu si ujung selang ini kita masukkan ke dalam wadah berisi air seperti ini. Jadi nanti kelebihan gas bisa terbuang lewat selang ini, tapi udara dari luar tidak bisa masuk karena terhalang oleh air di sini. Dengan cara seperti ini lebih praktis, kita tidak harus membuka tutup botol ini. Fermentasi pun bisa lebih bagus hasilnya. Setelah 1 minggu atau minimalnya 1 minggu baru bisa kita pakai. Dan jika kita memakai sebagian, kita tutup lagi seperti ini. Kalau misalkan pakainya agak banyak, bisa ditambahkan air lagi sampai 1 bulan ya. 1 bulan kita tambahkan lagi sampai ininya hancur aja gak apa-apa. Sampai bahan yang padat ini hancur, itu masih bisa kita pakai, masih bisa kita tambahkan air. Dan tambahkan juga ini bakteri dekomposer dan molase. Dicampurkan dulu dalam wadah, lalu tambahkan ke sini. Jika sudah kurang bagus ini ya, warnanya udah berbeda, wadah agak bau busuk, kita tambahkan lagi molase dan bakteri dekomposer. Ciri keberhasilan fermentasi, baunya tidak terlalu bau busuk, tapi dia baunya seperti bau aroma tape. Itu berarti fermentasinya sudah berhasil, sudah bagus. Dan jika sudah seperti ini, kita bisa tampung atau bisa kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Nanti airnya diambil seperti yang ini. Nah, kita tambahkan air lagi, perbandingannya 1:10. Jadi 1 wadah pupuk 10 wadah air bersih. Sebelumnya harus disaring dulu ya, karena kan ini bentuknya padat, ada bahan padat agar tidak mampet di semprotannya. 1:10 itu paling aman, 1:20 pun tidak masalah, masih terbilang aman. Lalu kita semprotkan pada pagi atau sore hari, dimana mata daun terbuka maksimal. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman, mau disiram mau disemprot tidak masalah, karena ini bahan organik, jadi tidak berpengaruh buruk ke spike. Kalau bahan kimia atau pupuk kimia, usahakan jangan disemprot, sebaiknya disiram aja agar menghindari dari spike terkena pupuk. Nah, itu bisa menyebabkan gagal spike
Kalau ini pupuk organik terbilang aman, ke spike aman, ke pertumbuhan pun bagus. Kalau saya kan biasa pakai pupuk kimia. Kalau yang biasanya dalam 1 bulan itu 4 minggu 3 kali pupuk kimia dan 1 kali tanpa pupuk atau siram air bersih aja. Kalau mau digabung dengan ini bisa, atau dikombinasi. Jadi 3 kali pupuk kimia, 1 kali pupuk organik, itu paling bagus, paling jos. Atau bisa juga diselang-seling satu minggu pupuk kimia dan minggu berikutnya pupuk organik, berikutnya kimia lagi, seperti itu. Ini terbilang aman, tinggal semprotan aja seperti ini, semprotkan ke semua bagian tanaman. Pupuk ini cukup aman, bisa kita aplikasikan pada semua jenis anggrek. Untuk Phalaenopsis seperti ini juga bisa. Jadi untuk semua jenis anggrek ini masih terbilang aman dan bisa kita aplikasikan. Untuk Grammatophyllum juga bisa kita aplikasikan pupuk ini untuk semua jenis anggrek ya. Grammatophyllum, Dendrobium, Phalaenopsis bisa pakai pupuk ini dan terbilang aman karena ini bahannya organik. Itu juga bagus banget untuk pertumbuhan perakaran, pertumbuhan batang dan juga pembungaan. Yang penting kita suburkan dulu anggreknya. Kalau masalah pembungaan jangan khawatir, nanti juga dia berbunga dengan sendirinya kalau sudah waktunya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.